Orang menuntut ilmu itu gara-gara nggak lulus saja misalnya. Oh, nggak bisa menghafal, langsung putus asa. Loh, bukan karena Allah dia. Gara-gara nggak lulus, nggak naik kelas, langsung pecah. Pasti bukan karena Allah. Sebab kalau karena Allah akan sadar, setahun aku belajar, aku adalah karena Allah sudah dapat pahala. Masa gara-gara tidak lulus saja langsung bubar? Berarti dia bukan karena Allah. Kalaupun jadi ulama, tidak akan jadi ulama yang benar. Dalam berjuang itu, tidak boleh kita mudah putus asa gara-gara belum tampak hasil di depan mata. Sementara hasilnya orang berjuang di jalan Allah itu ada saat ini di dunia dan saat nanti di akhirat. 200-300 tahun yang lalu pejuang-pejuang Indonesia itu adalah berjuang melawan penjajah. Belum tampak hasilnya. Tapi mereka mendapatkan pahala lah. Mereka jauh mungkin 300 tahun sebelum 45. Mereka tidak pernah mendengar proklamasi. Mereka tidak pernah melihat proklamasi. Tapi mereka dengan perjuangan mereka sudah mendapatkan pahala, biarpun belum sukses sampai kemerdekaan. Kurang lebih seperti itu. Maka setiap orang beriman di saat kita menjalankan satu kewajiban, lakukan tugas berbuat baik, dan tidak harus hasilnya tampak saat ini, bisa saja minggu depan, tahun depan, bahkan ada di antara mereka yang malah meminta, ya Allah tampakkan hasil perjuanganku itu nanti saja kalau aku setelah mati. Khawatir apa? Khawatir di saat tampak hasil perjuangannya, di saat masih hidup, khawatir berubah menjadi ujub, menjadi sombong karena keberhasilannya. Bermacam-macam model manusia yang dekat kepada Allah. Bagi kita ingin melihat keberhasilan di dunia. Kemudian juga keberhasilan di akhirat. Karena keberhasilan di dunia untuk kita meningkatkan tingkat keberhasilannya. Maka siapapun yang berjuang, contoh kemarin kita diskusi dengan teman berjuang di sebuah tempat. Al-Bahjah misalnya. Atau pesantren kita. Ada orang, Buya, kami termasuk paling lama, tapi paling belum mendapatkan hasil. Bukan seperti tempat-tempat yang lain, dengan Buya sudah bisa membuat ini, itu, dan sebagainya. Kami di sini termasuk paling lama, tapi ya Allah, paling tidak tampak hasilnya. Kami seperti khawatir putus asa. Nah ini, kalau sudah bicara putus asa, khawatir tidak tulus hatimu. Niatmu tidak benar. Nggak boleh ada putus asa. Biarpun belum tampak hasilnya, mendidik anak pun juga demikian. Kita mendidik anak, ternyata anak masih saja badung, bandel, dan seterusnya masih saja. Tidak boleh putus asa. Semakin capek kita, semakin gede pahalanya. Semakin agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Mungkin kita mengabdi kepada orang tua kita dengan ketulusan kita, dengan kesabaran kita. Namanya orang tua, kadang-kadang mohon maaf, ada banyak penyakit yang ngikutinya sehingga itu membawa emosinya, sering marah dan sebagainya. Nah, kita sudah berusaha tetap saja. Di dunia sepertinya kok nggak berhasil, ayah saya tetap tidak puas, ibu saya masih marah-marah. Selagi Anda serius dan tulus dengan Allah, Anda berjuang, maka Anda mendapatkan pahala nanti. Yang nggak boleh Anda menjadi orang tua yang menyusahkan anak, atau menjadi anak yang tidak punya pengabdian kepada orang tua. Itu yang nggak boleh. Yang jelas ini tugas kita adalah mengabdi. Sebagai anak, bagaimana kita meningkatkan bakti kita? Ada hitungannya di hadapan Allah. Jangan mentang-mentang, oh ibuku baik, bapakku, atau bahkan menuntut, ayahku harus baik kepada saya dong, ibuku harus baik kepada saya. Ini kesalahan seorang anak. Kesalahan pertama seorang anak menuntut seperti itu. Sama kesalahan seorang tua menuntut, bukan menasihati, bukan mengajak. Kenapa kamu begitu? Main menyalahkan. Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Perjuangannya menjadi tidak tulus. Karena buru-buru ingin melihat hasilnya. Ingin melihat hasilnya. Buru-buru ingin melihat hasilnya. Ingin melihat hasil perjuangan sah. Tapi jangan sampai menjadi sebab lemah semangat karena hasil perjuangannya belum kunjung terlihat. Ingat kita dengan Allah. Termasuk penuntut ilmu. Bertahun-tahun menuntut ilmu. Ayahnya memondokkan di pesantren. Cita-citanya ingin menjadi ulama Rasulullah. Tapi anaknya Masya Allah, hafal satu lupa dua ibaratnya. Belajarnya susah. Tapi orang tuanya tetap dengan harapan. Setiap hari berdoa. Dicari rezeki yang halal. Dinasihati anaknya. Dikuatkan hati seorang anak. Tapi anaknya tetap gak bisa apa-apa. Apakah Allah membiarkan orang ini? Oh tidak. Di dunia dia tidak tampak berhasil. Tapi di akhirat Allah kasih hasil. Tiba-tiba dia kagetkan suatu ketika dengan pahalanya anak. Ini pahala anakmu menjadi seorang ulama. Karena apa? Ini bab ghibtah. Karena ghibtah ada. Disebutkan dalam hadis Nabi, ghibtah, orang merindukan kebaikan seperti yang Allah berikan pada orang lain. Melihat orang kaya, dia banyak berderma,
dengan kekayaannya. Lalu ada satu orang berkata, oh enak sekali dia ya. Sudah kaya, menikmati kekayaannya, banyak berderma. Aku ingin kayak dia. Lalu dia bekerja. Biarpun dia belum sempat kaya, dia sudah mendapatkan pahala seperti orang tersebut. Kenapa? Niat di dalam hatinya. Sama melihat orang alim, orang soleh, orang baik, lalu ternyuh. Dia tersentuh hatinya. Oh, enak sekali orang itu. Ibadahnya banyak, ilmunya banyak, muridnya banyak. Alangkah banyak pahalanya. Satu murid saja menjadikan dia kaya, apalagi 100 murid atau 200 murid. Lalu dia menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya dengan niat rizki halal. Terus anaknya nggak pinter-pinter. Jangan putus asa. Sebab hidup kita bukan hanya di dunia. Ini kisah ayat ini untuk kita memahamkan kepada kita makna ini. Yang tidak tampak di dunia bisa saja nanti di akhirat. Seorang tua apa dikagetkan, loh, anak kita yang dulu ternyata tidak jadi ulama, kenapa kok sekarang bisa duduk dengan para kekasih-kekasih Allah? Karena apa? Ada mahabbahnya di hati mereka. Dan Allah, Nabi bisa bersabda, anta ma'aman ahbabta. Anak kita duduk dengan para ulama. Bahkan pahalanya nyampe ke kita. Kenapa? Cita-cita Anda adalah tinggi. Makanya jangan gampang putus asa dengan keadaan anak-anak di pesantren misalnya. Tidak semuanya tidak semua jadi ulama di dunia. Tapi bisa saja semuanya menjadi orang-orang sukses di akhirat. Itu. Kalau di dunia dibuat ya bermacam-macam. Sehingga dengan pemahaman ayat ini menjadikan kita itu lega. Nggak ada putus asa. Nggak ada kecewa. Yang penting kita maksimal. Makanya ada sebagian orang, oh anakku sudah 12 tahun nggak bisa apa-apa, ini baru 4 tahun sudah alim. Oh tidak. Yang nggak mendapatkan kemuliaan siapa? Malas-malasan didik, santri nggak belajar, nggak punya niat santrinya, enak-enakan. Padahal dia bisa menghafal, padahal dia kuat menghafal, tidak pernah dia serius. Ini, yang nggak mendapatkan apa-apa di akhirat. Tapi kalau sudah berusaha dan berusaha, tapi yang dirindu adalah akhirat nanti. Dasar. Bahkan ada orang menuntut ilmu itu gara-gara nggak lulus saja misalnya. Oh nggak bisa menghafal, langsung putus asa. Loh, bukan karena Allah dia. Dia percuma belajar. Saya belajar karena Allah. Maka saya menasihatkan anak-anak yang di pesantren ada dari kelas Miftah kelas ini. Gara-gara nggak lulus, nggak naik kelas langsung pecah, pasti bukan karena Allah. Sebab kalau karena Allah akan sadar, setahun aku belajar, aku adalah karena Allah sudah dapat pahala. Masa gara-gara tidak lulus saja langsung bubar? Berarti dia bukan karena Allah. Kalaupun jadi ulama, tidak akan jadi ulama yang benar. Nah ini, pemahaman makna ini penting sekali. Wajistajilun, kadang pengen buru-buru. Buru-buru seksa, buru-buru lihat buah kebaikan. Sehingga gara-gara tidak tampak buah kebaikannya langsung putus asa. Yang nggak benar adalah ogah-ogahan, malas. Makanya ada satu watak, satu sifat. Apakah minder itu sebuah ketawaduan? Minder itu kan tampak seperti tawadhu. Bisa saja minder adalah tingkat kesombongan kelas tinggi. Ayo. Minder itu karena dia pengen selalu tampak yang hebat. Pengen dilihat ranking 1. Pengen dilihat ini. Sombong dia. Cuman karena dia nggak pernah lulus-lulus. Jadi adalah bahasanya dia pengen nampakkan kesombongan tapi nggak sampai. Nah seperti itu. Maka kami perlu ngasih motivasi anak-anak yang belajar menuntut ilmu. Kalau ternyata tidak lulus hari ini, tahun depan masih ada kesempatan. Nah, kalau sampai 10 tahun nggak lulus-lulus, asalkan Anda tulus belajar serius, Allah sudah ngasih pahala. Allah Maha Kasih. Mungkin engkau tidak menjadi alim, tapi karena ketulusanmu hari ini, Allah akan lahir, akan keluar dari tulang punggung, akan lahir dari istrimu seorang anak yang bakal menjadi ulama. Allah Maha Kasih kok. Makanya dalam meniti kemuliaan itu adalah harus ketulusan. Anak yang gampang ngedon itu adalah sebetulnya tingkat sombong kelas tinggi. Ngedon. Ini termasuk terapi untuk menyelesaikan masalah psikologinya. Ada anak lulus ranking 1, ranking 1, ranking 1, ranking 1. Gara-gara jatuh sekali saja stres dia. Kayak kiamat dunia ini. Karena memang dia selalu pengen bangga, pengen sombong di mata temannya. Oh, aku paling hebat. Coba. Kita pengen didik anak kita dengan ketawaduan. Memotivasi untuk mengaju, iya. Tapi kalau menjadikan dia sombong tersembunyi. Seorang fakir. Dengan kefakirannya menjadi orang yang minderan. Oh, dia kalau kaya bakal sombong. Ada orang boleh fakir, tapi tidak boleh kita dengan kefakirannya itu lalu kita menjadi lemah karena kefakiran. Tapi kita harus merasa mulia dengan keislamannya. Keislaman kita.
Karena negara fakir gini, nggak berani, takut menegakkan kebenaran nih. Ada pada zaman dahulu itu ada seorang namanya Rib'i, ada orang lemah. Secara fisik lemah. Jalannya pakai tongkat, naik bakal, naik keledai, nggak punya kuda yang megah, yang mewah. Bukan baju yang bagus, bajunya cobang-camping. Datang ke Rustum, datang ke seorang raja lah begitu. Jadi saya mau ketemu raja. Punggawa atau penjaga-penjaga gerbang ini melihat nih siapa. Dilaporkan raja, siapa, kayak apa orangnya? Orangnya kurus, kecil, krempeng. Oh ya, suruh masuk aja nggak apa-apa. Paling bisa ngapain kan begitu. Kalau gagah kan waspada. Suruh masuk. Betul. Yang lain jalan mendekat raja itu dengan kesot, jalan dengan pahanya, dengan dia itu biasa tegak gini. Tiba-tiba duduk di samping sang raja. Kaget ini. Man anta, siapa engkau? Ana Rasulillahi. Aku utusannya Rasulullah. Bukan utusan Rasulullah loh ya. Aku utusannya Nabi Muhammad. Kaget. Aku utusannya Nabi Muhammad. Bukan utusannya Nabi Muhammad. Jadi namanya utus orang lagi. Dia kaget. Ini yang diutus orangnya krempeng saja punya kepribadian begini. Bagaimana Muhammadnya? Gemeteran lihat orang begini gemeteran nih. Maka atas nama kemuliaan jangan enggak. Islam ya'lu wa la yu'laleh. Dia mendengar omong ini kaget. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari diperbudak manusia agar menjadi budaknya Allah saja. Ngomongnya tegas begitu. Modelnya krempeng, fakir nyungsep bahasa kita begitu. Tapi lihat urusan. Sehingga kita merendah kepada orang kaya karena kekayaannya runtuh iman kita. Duh, ini kita diajari kita. Maka sebaliknya masalah minder dan minder ini sebenarnya ada masalah psikologi dan sebagainya. Iya, psikologi itu kan rusak mentalnya karena apa? Mungkin dia pengen dipandang hebat terus. Dia hidupnya menjadi tersiksa. Orang-orang yang biasa dengan gaya keminderan itu pengen tampil mewah itu harus dengan sesuatu yang sifatnya zahir. Dengan mobil rental. Pulang ke rumah dari Jakarta mobil rental bagi-bagi duit. Padahal ngutang itu. Ayo. Termasuk mengandalkan hanya fisik saja. Bukan fisik yang perlu Anda andalkan. Akhlak mulia. Orang boleh kulit hitam, mungkin kecil, pendek, tapi akhlaknya tinggi mulia di hadapan Allah. Lagi itu. Orang hanya mikir, oh kecantikan wajahnya, badannya. Boleh Anda mikirin. Tapi kalau menjadikan diri Anda minder, berarti Anda hanya punya andalan zahir. Batinmu di mana? Nah ini hakikat. Jadi kita itu punya pandangan panjang. Orang beriman itu pandangannya panjang. Sehingga disabdakan Nabi, ma'ajab min amril mu'mini anna amrahu kullahu khair. Anna amrahu kullahu khair. Mengherankan urusan orang beriman. Semua urusannya baik-baik saja. Semuanya urusannya baik-baik saja. Di saat dia mendapatkan karunia, dia berin asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan karunia Allah, dia bersyukur. Kana khairan lahu, itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar. Kalau dia menerima satu musibah, sabar, kana khairan lah. Loh, ini dalam hidup tuh harus seperti itu. Kita harus punya andalan. Andalan kita adalah yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya bukan dhahir, madhar dhahir. Innallaha yanzuru ila qulubikum, bukan ila suwarikum. Bukan dhahir jasadnya. Makanya kalau ada orang hanya berpikir tentang zahir saja, bisa saja ini adalah termasuk biasanya satu paket, zahir. Nanti bisa menjadi orang sombong pada akhirnya. Sebab dia akan menyombongkan dirinya dengan kekayaannya. Sehingga sampai sebetulnya suatu ketika kita duduk dengan beberapa ibu-ibu. Di perumahan yang disebut perumahan kaya di Jakarta sana. Pengajian ibu-ibu. Ini ada beberapa ngadep Buya. Buya tahu. Kami ini betul seperti omongan Buya, ada orang action saja. Itu kami Buya. Gaya kami pakai mobil mewah. Buya, ini rumah ini sudah nggak ada sertifikatnya di tangan semuanya. Rumah kami sudah nggak ada, kami itu hanya numpang nih. Hanya actionnya saja. Banyak ngutang. Rumahnya sudah kalau bahasa lain dipondokkan di apa? Di pesanan di itu. Jadi itu action saja. Itu nyata mereka mengakui begitu. Lalu bagaimana? Harus merubah kehidupan semacam itu. Bukan action zahir saja. Naik sepeda engkol, apakah menjadikan dia korengan? Sehingga gaya makannya harus membiasakan budaya.
Maka kami ingin budaya senang dengan keluarga tidak harus ke resto yang mahal. Kita bisa aja buat nasi bungkus atau bawa kompor ke tengah lapangan, bikin mie atau bikin apa yang indah, yang murah meriah. Biasakan dengan sederhanaan. Maka membiasakan dengan kagum-kagum dengan gaya dunia ini adalah menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di dalam imannya. La izza illa biddin. Tidak perlu merasa mulia kecuali dengan agama, dengan Allah. Sehingga nanti ada orang muncul sombong dengan nasabnya, sombong dengan makom ilmunya. Ini adalah semuanya satu paket itu. Sehingga kalau berbuat sesuatu harus pengen tampak, sehingga kalau tidak tampak diekspos biar dilihat sama orang, kan begitu kan? Padahal itu ya nggak serame-rame itu hasilnya. Cuman wah, majelis ribuan, padahal ya ratusan, ribuan aja dikurangi ratusan juga gelo loh. Sebuah majelisnya Ustadz Fulan telah didatangi oleh ratusan orang. Bukan ratusan, ribuan. Sudah gelis, disebut oleh media, salah saja sudah nggak terima dia. Mestinya ngomong ribuan, salah ngomong ratusan. Ini model yastajilun, orang yang terburu-buru. Nah ini perlu kita pembenahan dalam diri kita sendiri. Berbuatlah baik. Allah yang akan melihat. Yang menuntut ilmu, hai para santri, lakukan sesuai dengan cita-citamu. Biarpun tampak belum sukses dalam cita-citamu, pahala sudah dapat. Karena Allah yang menuntut ilmu, yang berjuang dengan kami khususnya yang di daerah-daerah yang tampak belum berkembang misalnya, tidak usah khawatir. Sesuai dengan besarnya niat Anda, Allah beri pahala. Kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini, yastajilun ini buru-buru di model. Kalau orang kafir karena tidak beriman dengan benar, kalau orang beriman karena imannya sudah mulai kropos, sehingga yastajilun. Jadi pengennya tampak gebyar di dunia saja. Ini bahaya sekali. Hanya orang mukmin tidak oleh gaya minder. Tawadhu tidak begitu. Tawadhu pada tempatnya. Dalam dunia dakwah kan kami sudah sampaikan. Dakwah itu ada kendala dakwah tawadhu yang tidak pada tempatnya. Dia punya ilmu. Disuruh berkiprah di masyarakat. Alasannya apa? Masih ada yang tua, masih ada kiai sepuh. Kiai sepuhnya panjang umur, akhirnya bingung dia, nggak maju-maju dia. Doanya jadi jelek kapan kiai mati, kan kurang ajar nanti. Loh, berdoa dakwah yang bismillah, minta tolong kiai sepuh, saya muda baru datang, mohon dibimbing, gitu dong. Maka dalam berdakwah pun ada prinsip kita. Urusan ria kita sambil pangkas. Jangan takut riya. Maksudnya berbuat takut riya itu sudah bagian riya. Berbuat baiklah sambil memerangi riya. Berbuat baik sambil memerangi riya. Orang takut riya itu adalah biasa. Wah, takut riya bisa menjadikan orang paling pelit seluruh dunia dan akhirat. Sedekah takut riya, sedekah takut riya. Ngapain? Sedekah, tunjukkan kepada orang, saya sedekah 100 juta. Tolong wahai jamaah, hari ini di majelis ini saya sedekah 100 juta. Ayo. Tadi riya gampang, itu ingin merangi riya. Sederhana, 100 juta sebut depan orang. Nanti pulang ke rumah transfer ke tempat yang sama 200 juta, enggak ada orang lain tahu. Beres. Riakmu hilang kok susah. Lu ngilisa kok bingung. Ngulangi riya malah tidak berbuat baik. Kapan bisa sembuh? Wong riya itu sifatnya amal, ikhlas sifatnya amal, enggak berbuat baik pakai sifat ikhlas. Ikhlas apamu? Kan gitu ya. Berbuat dulu baru ada ikhlas. Nah ini termasuk pendidikan tasawuf itu kan begitu. Berbuat baiklah. Jangan takut riya. Riya kita perangi kalau tiba-tiba muncul keriaan. Aduh saya sedekah cuma 2 juta aja ketahuan orang disanjung lagi. Aduh seneng lagi disanjung. Tenang aja. Ente transfer 3 juta lebih gede lagi. Set nggak ada yang tahu. Yang 2 juta yang diriakin tadi hilang. Balik lagi. Karena apa? Kita perangi. Depan orang kita ketemu yang jomblo-jomblo sholat depan calon mertua khusuknya Allahu Akbar, biar diambil menantu. Akhirnya sadar kalau itu riya. Tenang, jangan khawatir. Datang ke kamar, kunci kamar, sholat sebanyak sholat yang kau lakukan di sana. Sederhana. Maka dengan Allah itu harus kita latih. Nah, isti'jal inilah yang membahayakan dalam segala hal. Nabi juga mengajarkan loh sifat wibawa, tapi jangan kucel juga umat Islam seorang. Nabi kan bicara tentang kesombongan kayak begini, dibalik juga supaya tidak terpuruk. Gara-gara ini langsung terpuruk seenaknya, baju acak dan sebagainya. Oh tidak. Seorang senang dengan baju yang bagus ya Rasulullah.
bajunya bagus, rapi. Apakah ini termasuk sombong? Oh, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha bagus, senang yang bagus. Enggak. Berdandan yang bersih boleh dong. Yang rapi boleh dong. Apalagi sudah ada atribut sunnah dihubungkan dengan Rasulullah, jangan ragu dong. Disambungkan dengan Rasulullah, misalnya Nabi dalam segala keadaan hampir tidak pernah membuka kepalanya. Oke, Anda pastikan pakai tutup. Kalau tidak haram, diniati untuk ikut Nabi Muhammad. Mau melakukan sholat menggunakan imamah atau rida ikut Nabi Muhammad. Terserah itu nanti itu modelnya kayak apa, ntar dulu. Itu yang penting kesunahan dulu. Baru setelah itu kita sempurnakan. Sambil mencari baju yang bagus. Yang kata Nabi, sabda Nabi, sombong itu bukan orang pakai baju bagus, bukan. Maksudnya belajar tasawuf, tidak pakai keseimbangan tasawuf yang lain, itu menjadi kucel orangnya nanti. Kayak kucel, bayan bagus adanya, sengaja dirobek-robek bajunya. Dia sombong dengan bentuk ketawaduan. Ada orang bungkuk begini, gayanya si tawaduk, tidak jaminan dia tawaduk loh ya. Kelihatannya runduk begini. Gayanya Masya Allah. Tapi saya ngelirik temennya, Masya Allah, orang sini kok modelnya sombong semua, nggak ada yang tawaduk kayak saya. Sudah tahu sombong dia. Gayanya. Nah itulah. Makanya istijal ini maknanya luas sekali. Tolong makna istijal, buru-buru. Yang orang kafir karena tidak punya iman, buru-buru minta siksa. Yang orang beriman karena kropos imannya, lihat, gara-gara belum tampak hasilnya, sudah putus asa. Tidak seperti itu. Jangan biasa dengan istijal ini. Terus berjuang karena Allah, ya. Percaya diri, kita orang beriman, ya'lu wala yu'la alai, Islam, dengan agama ini kita akan selalu berjaya. Kalau tidak tampak jaya di dunia, lihat, mungkin di dunia fakir ya, nggak punya apa-apa. Hanya 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu dia akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di akhirat nanti. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.